Pemirsa, setelah mendapat dukungan dari Partai Amanat Nasional dalam pemilihan Wali Kota Surakarta, Gibran Rakabuming Raka bertemu Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan di Jakarta. Pasangan Gibran dan Teguh dianggap dapat membangun kota Surakarta untuk lebih baik. Putra pertama Presiden Joko Widodo, Gibran Rakabuming Raka, Rabu siang bertemu dengan Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan di Jakarta. Pertemuan digelar setelah Partai Amanat Nasional menyatakan dukungannya kepada putra Presiden Jokowi dalam pemilihan Wali Kota Surakarta. Partai Amanat Nasional menilai pasangan Gibran dengan Teguh Prakosa dianggap mampu membangun kota Surakarta lantaran mampu merawat nilai-nilai budaya lokal dan mewakili kaum milenial. Mas Gibran ini salah satu contoh pemimpin muda yang ingin berbuat untuk masyarakat tempat kelahirannya. Sebagai individu ya sudah selesai. Prestasinya kita tahu, ada pemimpin perusahaan, sudah biasa ngurus orang, sudah biasa ngurus organisasi, pengusaha, sukses. Pengalaman, walaupun muda, pengalaman sudah banyak. Saya akan mengikuti. Dalam pertemuan tersebut, Ketua Umum Partai Amanat Nasional mengaku akan menjadi mentor bagi perjalanan politik putra Presiden Joko Widodo dalam kontestasi pemilihan Wali Kota Surakarta. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Di hadapan petinggi Partai Amanat Nasional, calon Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka mengaku akan terus menjalin komunikasi intensif dengan Partai Amanat Nasional dalam kontestasi pemilihan Wali Kota Surakarta. Gibran juga mengaku akan bekerjasama dengan banyak pihak untuk membangun kota Surakarta ke depannya. Dan berikut keterangan calon Wali Kota Surakarta Gibran Rakabuming Raka di hadapan petinggi Partai Amanat Nasional. Partai PAN, Pak Zulkifli Hasan dan seluruh keluarga besar PAN yang hadir pada siang hari ini. Rekomendasi dari Ibu Ketua Umum Partai PDI Perjuangan sudah diamanahkan kepada saya dan Pak Teguh. Bagi saya, rekomendasi ini adalah sebuah amanah sekaligus tanggung jawab untuk bisa memenangkan kontestasi pada 9 Desember nanti. Dan tentunya kerjasama dengan Partai PAN ini adalah sebuah kerjasama untuk memajukan kota Solo dan juga untuk kepentingan warga Solo. Saya dan Pak Teguh siap untuk melakukan komunikasi intensif dan koordinasi dengan keluarga besar PAN yang ada di Solo dan Jawa Tengah. Sementara itu, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono melanjutkan safari politiknya dengan menyambangi Dewan Pimpinan Pusat Partai Persatuan Pembangunan. Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono baru saja tiba di kantor DPP P3. Pertemuan ini merupakan silaturahmi politik antara AHY dengan para pengurus Partai Persatuan Pembangunan. Pertemuan ini membahas berbagai masalah kebangsaan dan masalah pemilihan kepala daerah yang akan berlangsung 9 Desember nanti. Ya, pemirsa, pilkada serentak akan digelar di 270 daerah provinsi hingga tingkat kota. PDI Perjuangan menjadi partai yang paling banyak mengumumkan nama-nama calonnya. Partai-partai politik akan saling bertarung dalam gelaran pilkada serentak 9 Desember mendatang. PDI Perjuangan menjadi partai yang paling siap dibandingkan partai lain. PDI Perjuangan telah mengumumkan puluhan kandidatnya, termasuk pasangan Gibran Rakabuming Raka dan Teguh Prakosa untuk pemilihan Wali Kota Surakarta, Jawa Tengah. Terjunnya putra sulung Jokowi dalam Pilkada 2020 menarik perhatian publik. Diprediksi Gibran akan menang mudah karena mendapat dukungan melimpah.
Lawan-lawan Gibran pun bermunculan untuk menyainginya, yaitu pasangan Bagio Wahyono dan FX Suparjo yang maju melalui jalur independen. Mereka sudah lolos tahap verifikasi awal KPUD. Masih beberapa tahapan lagi untuk pasangan penjahit dan ketua RW ini bisa menjadi peserta resmi memperebutkan kursi wali kota Surakarta. Sosok lain yang ingin meramaikan Pilkada Solo adalah Putri Keraton Surakarta, Bendoro Raden Ajeng Putri Wulansari Dewi. Ia mengaku sudah menjalin komunikasi dengan Partai Keadilan Sejahtera. Selain Bendoro Raden Ajeng Putri Wulan, muncul juga nama Bendoro Raden Mas Suryo Sailendro Supomo, cucu Raja Keraton Kasunanan Surakarta Pakubuwono XII. Sailendra merupakan putri dari Gusti Kanjeng Ratu Ayu Kus Indria yang saat ini menjadi anggota Dewan Pertimbangan Daerah Republik Indonesia. Di sisi lain, pemilihan wali kota Surakarta diwarnai gerakan kota kosong melawan Gibran yang diprakarsai budayawan Surakarta Zen Zulkarnain. Menurut Zen, munculnya calon tunggal adalah bukti sistem demokrasi tidak berfungsi dan tidak sehat. Di kota Medan, Sumatera Utara, PDI Perjuangan dan Gerindra mengusung menantu Presiden Joko Widodo, Bobi Nasution. Bobi telah resmi mendapatkan tiket bertarung di pemilihan wali kota Medan. Ia mendapat dukungan melimpah dari partai-partai di DPRD Kota Medan, kecuali PKS dan Partai Demokrat. Pilkada serentak akan digelar di 270 daerah, terdiri dari 9 provinsi, 224 kabupaten dan 37 kota, termasuk kota Makassar yang menggelar pilkada ulang. Masa kampanye pilkada serentak akan dimulai 26 September hingga 5 Desember 2020. Kampanye ini meliputi tatap muka terbatas, debat publik hingga kampanye di media massa. Pemungutan suara serentak akan digelar 9 Desember 2020. Tim Liputan iNews melaporkan. Jelang pelaksanaan pemilihan Kepala Daerah serentak 2020, Badan Intelijen Negara bersama Kementerian Dalam Negeri mempersiapkan protokol pelaksanaan pemilihan dan pemetaan zona merah COVID-19. Pemilihan Kepala Daerah serentak yang akan dilaksanakan di tengah pandemi Corona pada Desember mendatang telah dipetakan oleh Badan Intelijen Negara bersama Kementerian Dalam Negeri meliputi zona merah wilayah pelaksanaan Pilkada serentak tahun 2020. Pemantauan zona merah COVID-19 dilakukan BIN bersama Kemendagri dan Dinas Kesehatan di lokasi yang memiliki tingkat penyebaran COVID-19. BIN telah berkoordinasi dengan Kemendagri dan sejumlah pihak untuk penanganan khusus bagi Pilkada serentak 2020. Semua daerah sudah tercatat dan kemarin saya bawakan itu di Kemendagri maupun di Lemhanas, daerah mana saja yang cukup banyak ya yang seperti itu. Tapi terus sekarang ditindaklanjuti dengan penyemprotan, Mas. Secara signifikan, terus dilakukan itu sehingga sampai hari hanya nanti bisa langsung mengecil dari jumlah-jumlah potensi terjadinya persoalan. Dan memang kita tidak bisa sendiri, harus bareng-bareng, dari Binda juga bermain di sana, bekerjasama dengan dinas-dinas kesehatan, puskesmas juga. Beralih ke informasi lain pemirsa, PT PLN Persero dan pemerintah daerah Provinsi Jambi menggelar rapat koordinasi tata kelola aset PT PLN. Pertemuan ini bertujuan untuk mengamankan, memelihara dan mendayagunakan aset yang dimiliki PLN. Rapat koordinasi tata kelola aset PT PLN dihadiri Wakil Menteri ATR BPN Inspektur Jenderal Sunraizal, pimpinan KPK Nurul Gufron, Gubernur Jambi Fahrori Omar, Kepala Kejaksaan Tinggi Jambi Johannes Tanak, Kapolda Jambi Inspektur Jenderal Santia Budi dan pejabat lainnya. Kerjasama ini merupakan komitmen untuk mengamankan, memelihara dan mendayagunakan aset tanah dan properti yang dimiliki oleh PLN demi masa depan penyediaan tenaga listrik bagi seluruh rakyat Indonesia. Secara umum yang belum terselesaikan itu ada beberapa kategori. Bisa di lapangannya itu objeknya tidak jelas, batasnya kurang jelas gitu ya. Bisa juga karena ada pengakuan pihak lain atau sengketa. Bisa juga batasnya objek yang diketahui tapi berkasnya yang tidak jelas. Nah, ini tiga hal ini yang sering menjadi permasalahan.
Sementara itu, untuk mewujudkan tata kelola aset dan proses sertifikasi, perlu menerapkan prinsip dasar clean and clear. Clear dalam arti clear fisik tanahnya, itu clear, tidak ada orang lain yang mengaku berada di tempat itu, mengaku memiliki, dan clear fisiknya. Kemudian clean, ya clear and clean, tempat itu tidak ada permasalahan lain, tidak ada sengketa. Wakil Ketua KPK Nurul Gufron mengapresiasi upaya PLN, BPN, dan pemerintah daerah Jambi untuk bersinergi menyelesaikan sertifikasi tanah. Ada 3 hal yang diawasi oleh KPK. Pertama, pemanfaatan. Supaya apa? Supaya setiap aset adalah kekayaan. Kekayaan daerah, kekayaan negara, dan juga kekayaan BUMN ataupun BUMD. Maka KPK memastikan siapa yang memanfaatkan. Dari rapat koordinasi ini, diharapkan target pengelolaan aset terdaftar milik Pemprov, Pemda, dan PLN dapat selesai pada tahun 2024. Dari Jambi, Erwin Setiawan, iNews melaporkan. Melompati pesawat tempur menjadi aksi ekstrim yang ditampilkan seorang pembalap motor trail di Jerman. Informasi dari dunia olahraga akan kami hadirkan usai jeda.